Haleluya. Hari ini kembali dengan saya Pastor Daniel Wiki dalam program Roti Hidup seri kedua, yaitu dengan tema pengakuan dosa. Pastor, apakah kami perlu mengakui dosa? Firman Tuhan mengajar untuk mengakui dosa-dosa kita. Mengapa kita perlu mengakui dosa kita? Yang pertama, supaya kita beroleh pengampunan dosa dan diperdamaikan dengan Allah. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, di mana ayat itu? Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 32 ayat 5. Kata Daud, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, Daud saja mau mengaku dosanya dalam doa kepada Allah setiap hari. Maka juga dalam doa Bapa kami kita diajarkan, ampunilah kesalahan kami. Nah, saudara, ini penting bahwa kita mau mengaku dosa kita seperti Daud berdoa, kesalahanku, pelanggaranku tidak kusembunyikan, aku akan mengaku. Nah, kita harus secara detail, secara spesifik. Apapun dosa kita, kita akui di hadapan Tuhan, karena tidak ada yang tersembunyi dari mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, Dia melihat sampai kedalaman hati kita. Manusia hanya melihat luar, Dia melihat hati. Kata firman Tuhan berkata, Tuhan melihat hati. Yang kedua, saudara, mengapa kita perlu mengakui dosa kita? Agar doa kita dijawab. Apa hubungannya, Pastor, mengakui dosa dan doa kita dijawab? Yes, supaya doa kita dikabulkan, karena dosa merupakan penghalang berkat Tuhan. Dosa merupakan penghalang jawaban doa. Mana ayatnya? Tercatat dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai dengan 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Saksi dusta adalah dosa yang dibenci Tuhan. Tercatat dalam Amsal, orang yang menyemburkan kebohongan, saksi dusta, dibenci oleh Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, dari sinilah kita tahu bahwa bukan Tuhan tidak dapat menolong kita, bukan Tuhan tidak dapat menjawab doa kita, tetapi firman Tuhan berkata, kenapa aku gak jawab doamu? Karena ada dosa sebagai pemisah, menghalangi. Maka itu, saudara, supaya doa kita dijawab, manusia semuanya adalah orang berdosa, kita harus mengaku dosa kita kepada Tuhan, supaya kita memperoleh pengampunan dosa. Yang kedua, agar doa kita dijawab. Dan yang ketiga, supaya penyakit kita disembuhkan. Apa hubungannya, Pastor? Pengakuan dosa dan sakit penyakit. Iya. Yang ketiga adalah supaya penyakit kita disembuhkan dan kita dibebaskan dari roh penyiksa, setan-setan yang memberikan sakit penyakit dan penderitaan itu. Di mana ayatnya yang terakhir ada di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara perhatikan, supaya sembuh kamu harus mengaku dosamu dan saling mendoakan. Allah sangat senang waktu kita mau merendahkan diri, mengakui dosa kita, saling mengaku dosa kita. Dapat berbuat dosa banyak cara, saudara, melalui hati, melalui pikiran, melalui perkataan, melalui perbuatan.
Hati kita dilihat Tuhan. Apabila hati kita ada kepahitan, ada dendam, ada geram, ada amarah meledak-ledak, itu memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk. Atau ada kebencian, ada iri hati, ada keserakahan, ada ketamakan, itu dosa hati. Lalu kedua, pikiran kotor atau pikiran jahat, itu juga Tuhan melihat loh pikiran kita, ya. Yang ketiga adalah perkataan kotor, perkataan sembrono, perkataan hujat, mengejek, mengancam orang lain, ya. Yang keempat, perbuatan yang jahat, perzinahan, perbuatan dosa, perbuatan memeras sesama manusia, membunuh, mencuri dan lain sebagainya, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, maka itu perlu kesembuhan supaya kita mengaku dosa kita. Didoakan kesembuhan terjadi bukan secara fisik saja, tetapi juga secara roh dan jiwa kita mendapat ketenangan, saudara. Jadi manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tiga-tiganya perlu dipulihkan. Saudara terkasih dalam Kristus, ada begitu banyak sampah di hati manusia. Maka sampah-sampah ini yang tersimpan dalam hati manusia. Apa yang terjadi? Sampah-sampah ini menyumbat berkat Allah untuk mengalir dalam hati kita, untuk mengalir dalam hidup kita. Singkirkan sampah-sampah dosa itu melalui pengakuan dosa. Maka itu saudara, kita ibadah kita setiap hari Minggu jam 10 GBI Sigodok jam 10 itu. Setelah itu sesi 2 ada doa konseling, Pastoral Counseling Center. Jadi disitulah kita melayani jiwa-jiwa pribadi, lepas pribadi, untuk mengalami pemulihan, pembebasan, kelepasan, sehingga banyak pernikahan dipulihkan, saudara. Banyak yang tadinya mau bercerai dipulihkan, banyak yang tadinya drug addict dipulihkan, banyak yang tadinya hancur, anak-anak muda dipulihkan. Nah, inilah pelayanan yang kami lakukan melalui doa secara pribadi, lepas pribadi, doa pengusiran roh-roh jahat, doa kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa lihat di layar, yaitu alamat gereja kami. Kami percaya melalui channel ini Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, amin.